bicara soal values feminisme gitu kan. Karena kita lihat tuh, saya sendiri begitu senang dan bangga karena di Indonesia yang namanya feminisme ini sekarang it has been growing gitu ya, sudah tumbuh seperti saya nggak pernah melihat sebelumnya gitu. Self-proclaimed feminis gitu ya, anak-anak muda, generasi muda perempuan yang bilang oh saya feminis, bahkan anak-anak SMA itu sangat mengagumkan. Tetapi kemudian di spektrum yang lain kita melihat banyak kemunduran. Ya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nurul, ini banyak undang-undang yang aneh-aneh, bahkan di luar yang kita udah ketahui di publik ya. Ketahanan keluarga kita semua udah tahu, Omnibus Law kita udah tahu, tapi ada rancangan undang-undang yang banyak sebenarnya nggak diketahui, tadi sempat disebutkan juga oleh Mbak Nurul. Nah tapi sebelumnya, mungkin pendapat saya akan sangat unpopular, tidak populer lah di sini, tapi saya pikir satu value penting dari feminisme itu adalah keterbukaan. Sudah nggak bisa lagi lah kita yang ngomong di belakang aja, kita mari terbuka, didiskusikan, bahkan diperdebatkan, sepakat ataupun tidak sepakat di akhirnya. Saya pertama banget pengen menjawab Mbak Nurul gitu, keluhannya Mbak Nurul yang giliran udah di parlemen didateng-datengin gitu kan, dimintain bantuan ini itu, dituntut ini itu, tapi ketika mencalonkan nggak ada yang membantu. Maaf Mbak Nurul, aku juga teman-teman di sini 2019 kemarin saya memutuskan untuk golput memang. Dan ini banyak di kalangan anak-anak muda juga golput, di kalangan perempuan. Karena apa? Karena justru yang disampaikan oleh problem-problem yang disampaikan oleh Mbak Mika dan Mbak Nurul juga, political landscape yang kita lihat saat ini membuat kita nggak percaya lagi dengan dengan sistem politik, baik di tingkatan manapun gitu loh, ya kan? Nah, ini dari pengalaman pribadi aja, karena saya aktivis dari tahun 90-an, udah mulai di jalan sejak tahun 93, udah ikut aksi segala macam ya. Generasi saya, aktivis generasi saya banyak yang sekarang menjabat jabatan publik ya, baik di DPR, di pemerintahan, di BUMN sebagai komisaris gitu. Tapi lagi-lagi kita lihat dengan menjabatnya para aktivis ini, kenapa situasinya makin memburuk? Kenapa undang-undang yang kacurut-kacurut ini banyak keluar sekarang ya? Apalagi kalau kita mau bicara perempuan, nanti saya akan mengarah ke sana juga. Ini ada ketidakpercayaan pada sistem politik. Nah, kemudian saya mau masuk kepada kenapa ketika ada political representation dari perempuan yang besar, 20% ya, saat ini kan 20% dan itu sudah meningkat banget gitu kan di parlemen. Kenapa ada undang-undang ketahanan keluarga bisa keluar, kemunduran besar ya untuk status perempuan di negara ini? Kenapa rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual mangkrak mandek bertahun-tahun? Kenapa undang-undang Omnibus Law bisa dipandang oleh para anggota parlemen atau anggota legislatif sebagai tidak merugikan perempuan? Saya melihat ada 3 tipe anggota legislatif perempuan. Pertama, satu yang memang tidak punya kesadaran gender, ya akuin aja. Kebanyakan dari masyarakat kita tidak punya kesadaran gender meskipun dia berkelamin perempuan, ya, nggak punya. Dan banyak perempuan-perempuan ini yang kemudian diusung oleh partai-partai politik tanpa melihat kapasitasnya, tanpa melihat kesadaran gendernya untuk masuk ke parlemen dan memperjuangkan kepentingan perempuan. Yang ada ya ini yang sekarang, yang dibilang oleh Bu Ani, political representation, itu yang terjadi, tapi bukan women leadership kalau menurut saya, ya. Itu yang tipe pertama. Nah ini yang tadi juga disebut yang banyak artis-artis karena elektabilitasnya tinggi karena public figure kan, ya siapalah apa. Nanti kalau ngomong saya jadi kayak orang julid gitu. Tapi ketika kampanye tidak menyodorkan program ya, tapi malah mengajak olahraga apa itu?
Sumba apa-apalah itu ya, orang penting untuk hidup salsa, untuk hidup sehat penting gitu loh. Tapi ada yang sebagai calon legislatif kamu harus punya program gitu loh. Nah ini tapi yang kayak gini malah bisa terpilih gitu. Nah ini kan partai politik kemudian memang tidak punya nggak punya niat baik, nggak punya political will untuk memilih perempuan-perempuan untuk masuk ke legislasi yang memang memperjuangkan perempuan. Nggak ada political will dari partai manapun terhadap ini. Ya, itu yang nomor satu. Yang kedua, tipe yang kedua adalah ya tipe yang sebenarnya punya kesadaran gender, punya pengetahuannya, punya pemahamannya, tapi nggak mau ngapa-ngapain gitu. Karena memang ya cari aman aja juga kan, kemudian jadi maaf ya jadi petugas partai aja, partainya bilang apa ya dia melakukan. Kita banyak lihat ini, kita sudah lihat terlalu banyak ini. Ketiga adalah tipe yang punya kesadaran dan mau berjuang kayak Mbak Nurul di sebelah saya, juga dikedepankan dan beberapa orang. Tapi tadi Mbak Nurul juga kok kayak semacam mengeluh kan, curhat. Ya berapa orang sih yang kayak kami? Ya iya. Mau berapa orang kayak Mbak Nurul ini di sana, kalau jumlahnya tidak banyak dan sistem politiknya masih bobrok seperti ini, akan ke lockdown, tidak bisa melakukan apa-apa. Saya itu orang yang, saya justru kasihan kalau melihat orang-orang kayak Mbak Nurul yang bagus-bagus ya, ke dia putra, kayak kita kenal lah semua yang ada di sini, yang ada di sana yang berjuang mati-matian ya, mungkin yang kita nggak tahu ya. Tapi kan kita banyak ya di ruang-ruang seperti ini berdiskusi secara personal dan keluarlah seringkali curhatan atau keluhan-keluhan itu gitu. Dan kita tahu. Jadi kalau saya orang yang mau mempercayai kawan saya. Jadi kalau misalnya ada kawan-kawan saya yang perempuan-perempuan di sana dan mengeluh, aduh gila, gue udah berjuang begini begitu, nggak bisa. Saya percaya bahwa dia melakukan hal yang sama. Tapi saya juga percaya memang ya sistem politiknya tidak membolehkan orang-orang baik ini untuk bekerja dengan baik. Maka tidak heran dengan adanya 3 tipe alat perempuan di DPR ini, ya undang-undang inilah yang keluar, undang-undang yang kacau ini. Maka sangat penting aku pikir ya untuk melihat kemudian membawa values feminisme di sini, seperti yang tadi disampaikan Ibu Ani. Kalau kita melihat feminisme sebagai sebuah sistem, sebagai sebuah pegangan untuk kita memperjuangkan kesetaraan gender, ya ini yang terjadi. Bahwa kita selalu maunya, pokoknya jumlahnya sama, komposisinya sama, 50%, sure, itu memang kita inginkan, ya. Karena representasi secara jumlah memang penting. Tetapi kalau cuman ini, kalau kita memandang feminisme hanya sebagai perjuangan kesetaraan gender, ya memang kemudian akan ada representasi perempuan sebanyak apapun, tapi tidak ada keberpihakan kepada perempuan. Feminisme harus dipandang sebagai perjuangan melawan struktur kuasa yang menindas, apapun bentuk struktur kuasanya. Ini kita bicara soal interseksionalitas tadi. Enggak cuma antar gender, yang cuma 2 atau 3 atau 4 ya. Kalau kita mau non-binary kan nggak cuma 2, nggak laki-laki perempuan, ada trans dan segala macamnya. Nggak cuma soal gender, tapi struktur kuasa seksualitas, struktur kuasa kelas, struktur kuasa ras, body ability, itu semua struktur kuasa. Dan kalau kita bicara struktur kuasa, negara adalah puncak dari struktur kuasa apapun. Karena dia yang akan mengatur kita semua. Dia yang punya kuasa untuk membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur seluruh kehidupan kita. Dia puncak dari struktur kuasa itu. Nah, kalau negara sebagai struktur kuasa yang memegang struktur kuasa paling tingginya seperti ini, ya jangan diharapkan kemudian mau sebanyak apapun perempuannya, kalau memang struktur kuasanya masih sangat misoginis dan seksis seperti ini, sangat maskulin, nggak akan ada rancangan undang-undang yang berpihak pada perempuan. Kalaupun ada, belum tentu dijalankan. Kan kita banyak punya undang-undang yang nggak dijalankan ya, ada dalam laci. Bahkan kalau ke polisi aja, itu undang-undang KDRT, datang ke polisi lapor berdebat, saya
mengalami sendiri polisi di debat ini kena pasal mana ya gitu, pasal apa ya, kan gila gitu kan. Ini ada ketidakseriusan ini. Nah, buat aku ini yang interseksionalitas ini harus mulai kita sebagai aktivis perempuan, gerakan perempuan, kalau memang mau serius membangun yang namanya women leadership, bukan cuma political representation, ya harus dimulainya dari sini. Feminisme kita harus melihat feminisme yang interseksional dengan makna yang sejatinya, dan tidak lagi melihat perempuan sebagai sektor. Ini juga problem buat saya. Perempuan itu menjadi sektor. Ini disampaikan oleh Bu Ani tadi ya. Jadi seolah-olah kalau urusan undang-undang omnibus law cipta lapangan kerja urusan buruh doang. RUU PKS cuma urusan perempuan. Ini karena melihat perempuan sebagai sektor. Sedangkan perempuan ada di mana-mana. Betul. Dan interseksional, buruh perempuan, ya, ada nelayan perempuan ini cuma satu identitas dari banyaknya identitas yang ada di kita. Saya Dita Caturani, seorang perempuan berkelamin perempuan, bergender perempuan, kelas menengah, bisa kuliah, agamanya non muslim, itu semua identitas saya. Yang menentukan penindasan saya sampai di mana gitu kan. Penindasan saya kan berbeda-beda, sama-sama perempuan penindasannya beda, saya dengan Bu Luna. Maka ini yang perlu dilihat supaya kemudian isu saya sebagai perempuan kelas menengah ini nggak sektoral lagi, Bu.